Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 dan para pembicara sudah hadir di ruangan. Kalau begitu, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul hari ini, siang ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk mengikuti webinar Sitok yang diadakan oleh BK Teknik Kelautan PI dengan judul hari ini yaitu Analisis Struktur dan Desain Fixed Platform di Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Mutia dari BKTKPI dan siang hari ini saya berkesempatan untuk menjadi MC. Eh, Kepada Bapak Ibu mungkin yang juga sudah sering mengikuti acara kita mungkin sudah sedikit familiar dengan saya. Untuk tema webinar kita siang hari ini, kita akan mendatangi dua pembicara, dua narasumber yang tentunya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam mengenai fixed platform di Indonesia, dan tentunya eh, mereka berdua siap untuk membagikan keahlian, keilmuannya kepada Bapak Ibu sekalian di siang hari ini. Semoga Bapak Ibu yang berada di ruangan sehat walafiat ya, dan tentunya siap untuk menerima pemaparan kita siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara kita siang hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala. Kepada Bapak Ibu, silah berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai, kita terlebih dahulu akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan himne PII. Jadi, bagi Bapak Ibu yang sudah berada di ruangan, mohon untuk bersikap sempurna selama lagu Indonesia Raya dan himne PII dikumandangkan. Iya, silakan operator.
mempersatukan Nusantara, membuka cakrawala dunia. Kami insinyur Indonesia, kami memajukan bangsa, mensejahterakan masyarakat untuk kemanusiaan semesta alam. Kami insinyur Indonesia, siap membangun bangsa. Baik, Bapak Ibu sekalian. Wah, sudah lumayan bertambah ya pesertanya. Selamat siang Bapak Ibu peserta yang baru hadir di acara kita webinar siang hari ini. Eh, untuk selanjutnya yaitu kita memperkenalkan terlebih dahulu pembicara-pembicara kita yang pada siang hari ini. Untuk pembukaan kata sambutan nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Chandra, Ibu ASEAN Eng, selaku Ketua BK Teknik Lautan PII. Selamat siang Pak Adi, sehat Pak? Selamat siang, Mbak Anissa. Alhamdulillah sehat. Semua sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Adi. Nanti kita tunggu untuk kata sambutannya. Selanjutnya untuk webinar siang kita hari ini yaitu mengenai analisis struktur dan desain fixed platform di Indonesia. Kita dihadiri oleh dua narasumber yang luar biasa dengan pengalamannya yang tentunya sangat banyak begitu ya. Yang pertama ada Profesor Insinyur Silvianita, ST, MSc, PhD, IPU. Beliau merupakan guru besar di Departemen Teknik Lautan di Institut Teknologi 10 November atau di ITS. Selamat siang Bu Silvianita, apa kabar Bu siang hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya Ibu, semoga sehat ya Bu. Kita akan ditunggu untuk nanti pemaparannya. Oke, terima Iya, kasih. baik. Selanjutnya untuk pembicara kedua kita yaitu Bapak Ali Roshidi, STMT, selaku Structure Engineer dari PT Indosentra Teknika. Selamat siang Pak Ali, bagaimana kabarnya siang hari ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik. Salam Ya, kenal Bapak Ibu semua. Pak ya, Adi Chandra. nah, ya, ditunggu juga Pak Ali untuk pemaparannya siang hari ini. Semoga Bapak Ibu juga antusiasme ya, tetap semangat di bulan puasa ini. Dan selanjutnya yang akan memandu acara inti kita pada webinar siang hari ini, yaitu ada moderator Mas Mehdi Ghazali, SSI, MSP, IPP, selaku Sekretaris MUK atau Majelis Uji Kompetensi di BK Teknik Lautan PI. Selamat siang Mas Mehdi, bagaimana kabarnya siang hari ini? Halo, selamat siang Mbak Nisa. Alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih Mbak Nisa. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, untuk acara intinya saya serahkan kepada Mas Mehdi selaku moderator. Mas Mehdi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Midi Ghazali selaku Sekretaris Majelis Uji Kompetensi Badan Keahlian Teknik Kelautan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Adi Chandra selaku Ketua Badan Keahlian Teknik Kelautan, kemudian dua narasumber kita yaitu Profesor Insinyur Sulfianita dan Bapak Ali Roshidi STM IPU untuk kehadiran pada hari ini. Baiklah, kita mulai acara hari ini dengan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Adi Chandra SSI MSdi IPU selaku Ketua Badan Keahlian Teknik Kelautan. Untuk waktunya kami persilahkan, silakan Pak Adi. Ya, terima kasih Mas Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati kedua narasumber webinar analisis struktur dan desain fixed platform di Indonesia. Pertama, Ibu Profesor Insinyur Silvianita, ST, MSc, PhD, IPU,
Yang kedua, Pak Ali Rasid, STMT, sebagai Struktur Engineer dari PT Indosentra Teknika. Tadi Bu Silvina dari Guru Besar Departemen Teknik Kelautan ITS. Tentunya para peserta webinar yang hadir, masih bulan puasa ini, tentunya tetap semangat untuk mencari ataupun menggali hal-hal keilmuan yang ada di BK Teknik Kelautan. Bapak Ibu yang saya hormati, BKTK ini merupakan salah satu dari badan kejuruan yang ada di Persatuan Insinyur Indonesia. Keanggotaan kita dari IPU, IPP, IPM, kurang ini sekitar 400-an atau 500-an sudah terdaftar di badan kejuruan teknik kelautan PI. Dan kami tentunya sebagai badan keahlian tentunya terus melakukan sharing informasi dan juga di pengetahuan termasuk juga melakukan di siang ini. Dan tentunya banyak yang akan menjadi apa namanya pertanyaan nantinya, mungkin silakan saja ditanyakan ke kedua narasumber. Dan kami juga mengundang rekan belum bergabung di PI, para insinyur ini dapat nanti bergabung di PI dan memilih sesuai dengan kompetensi dan pendidikannya. Tentunya kalau di bidang kelautan ini ya, bisa ke badan kejuruan, badan keahlian teknik kelautan PI. Sekali lagi terima kasih kepada dua narasumber dan tentunya para peserta webinar yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Medi. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya pada pembukaan pada acara webinar Sitalk BKTK PI. Kemudian kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu merupakan acara inti pada webinar hari ini, yaitu akan ada pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Roshidi, STMK IPU. Boleh dibantu untuk CV-nya ditampilkan terlebih dahulu? Ya, ini merupakan CV singkat dari materi kita hari ini. Bapak Ali Roshidi merupakan Structural Engineer di PT Indosentra Teknika, di mana beliau mengambil S1 dan S2-nya itu di Teknik Kelautan Institut Teknologi Bandung. Dan di sini ada beberapa pekerjaan yang pernah beliau lakukan dari semenjak lulus sampai dengan saat ini. Beliau menjabat sebagai Engineering Manager di PT Indosentra Teknika. Baik, untuk waktunya kami persilahkan Bapak Ali. Waktu paparannya itu kurang lebih 30 menit, Pak. Nanti selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab. Ya, saya izin share screen ya, Pak ya. Ya, silakan Pak. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih kepada Bapak Adi Chandra atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, izin Prof. Silvianita, saya izin sharing pengalaman saya ya. Izin saya kesempatan saya dulu. Terima kasih kepada admin BKTK PII. Eh, mungkin sedikit disclaimer ya. Jadi saya di sini sifatnya hanya sebatas sharing ya. Jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan boleh dari Bapak Ibu dari Profesor Silvi koreksi. Selanjutnya mungkin ini ya apa kalau boleh tahu kemarin belum sempat tanyakan ke BKTK PII untuk ini pesertanya umum ya. Maksudnya
apakah backgroundnya semua teknik kelautan, teknik sipil, atau umum ya? Umum Pak pesertanya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Salam kenal, izin sharing ya. Jadi ini mengulas sedikit, tadi sudah sempat disampaikan. Jadi satu saya di Institut Teknologi Bandung. Dulu tugas akhir saya terkait platform, yaitu analisis pussover ranjungan lepas pantai dengan program SHCS dan JUSFOS. Selanjutnya, karena ada kesempatan beasiswa, jadi saya melanjutkan S2 juga di ITB. Pengkhususan saya untuk tesisnya berjudul analisis keandalan, fatik, dan umur sisa tendon tension leg platform berdasarkan metode fracture mechanics. Selanjutnya terkait certification untuk insinyur, saya waktu itu menempuh di UGM karena dari kantor ya, jadi difasilitasi kantor. Jadi dari UGM terkait certification yang lain, saya juga memperoleh sertifikat EPL 580 terkait risk based inspection. Jadi itu di 2024, jadi validnya sampai di 2027. Saya sampaikan juga yang terkait dengan platform ini, saya pernah melakukan bimbingan teknik inspektor platform ini dari Ditjen Migas ESDM di tahun 2023. Ini jadi saya juga uh, sebenarnya boleh menjadi inspektor platform untuk kegiatan hulu migas ya. Jadi ini berlaku sampai akhir tahun ini gitu ya. Dan training-training lain terkait damage mechanism, RBA, trend, dan teknik lainnya. Sedikit mengulas ya, karena ini menurut saya ada sedikit keterkaitan terkait materi hari ini ya. Jadi pengalaman kerja saya pertama di 2012 yaitu PTZ Engineering. Di situ pengalaman saya terkait platform ada desain dan modification. Ada sedikit juga terkait transportation, tapi highlight project yang pernah saya pegang yaitu terkait remediasi 5 platform terkait subsidence. Ini miliknya PHNOEJ. Kami PTZ waktu itu bekerja sama dengan PT Sinergi Engineering ya. Jadi konsorsium ya gitu. Nah, selanjutnya selepas dari sini saya bergabung ke PAP Engineering. Tahun berikutnya berubah menjadi PT PAP Indonesia. Di sana saya sebagai structural engineer. Nah, di sini highlightnya lebih besar terkait design transportation and installation ya, CATFIG platform. Jadi saya menangani terkait transportasi, lifting, kebanyakan lifting dan transportasi. Jadi karena biasanya perusahaan besar itu ada pengkhususan engineer-nya ya. Jadi saya lebih khusus ke lifting dan transportasi gitu. Untuk proyeknya itu pernah ada Total ENP, terus WHUNWJ juga mengerjakan, terus ada Premier Oil dan lain-lain. Nah, selanjutnya di 2015 karena sesuatu hal ya saya dapat kesempatan bergabung ke PT Indosentra Teknika. Di sini agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya karena di yang sebelumnya ini lebih banyak dia desain ya. Jadi platformnya itu desain baru akan dibangun atau sedang dibangun gitu. Nah, di Indosentra Teknika saya lebih banyak terkait assessment. Nah, selanjutnya selain assessment juga ada design review. Jadi kalau di peraturan pemerintah kita di Kementerian Ditjen Migas Kementerian SDM itu setiap desain instalasi di migas baik hilir maupun hulu itu mewajibkan adanya desain review. Dulunya yang melaksanakan adalah migas, nah sekarang desain review diserahkan oleh perusahaan engineering. Jadi dia semacam independent review gitu. Jadi desain yang dilakukan oleh company, yang dilakukan oleh kontraktor EPC itu dilakukan desain review oleh perusahaan engineering yang ditunjuk. Perusahaan engineering tersebut disertifikasi oleh migas dan nantinya ditunjuk oleh company. Ya, kemarin dari admin PPTK Migas ada beberapa materi yang menjadi top atau arahan hari ini, yaitu
Pertama, apa itu offshore platform dan fixed platform? Apa saja jenis-jenis offshore platform serta fixed platform yang ada di Indonesia? Apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan serta tantangan dalam perencanaan serta pemeliharaan terkait struktur fixed platform di Indonesia? Keunggulan dan kekurangan dari desain struktur fixed platform yang ada di Indonesia, apa peran seorang software engineer, dan apa saja langkah yang dilakukan sivitas akademika, badan usaha, serta instansi pemerintah. Nah, dari topik yang ada, saya coba membuat outline. Tadi pertama topik, selanjutnya referensi, selanjutnya akan saya coba jelaskan overview terkait fixed platform, selanjutnya terkait analisis struktur fixed platform. Nanti ya harapannya dari sini beberapa bisa menjawab topik-topik yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya decommissioning. Ini terkait decommissioning dulu waktu kerja ya beberapa tahu tema ini. Nah, waktu bimbingan teknik inspektor platform ini saya mendapatkan beberapa materi, nanti akan saya coba rekap dan saya coba sharing ya. Dan ada saya mencermati ada topik yang menarik, nanti saya coba bahas di akhir session ya. Pertama terkait Refrigeration and Code Standard ya. Jadi yang utama terkait platform yaitu EPA, RP2A, WSD ya, terkait WSD. Dia terkait platform dari planning dari awal perencanaan, designing, construction, dan ini sebenarnya ada inspection kalau tidak salah. Jadi ada terkait assessment ada sedikit. Nah sekarang dia kalau nggak salah dipisah, nanti dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya terkait ISC, ASD, ini terkait structural steel secara umum. Jadi untuk RP2A, WSD ini sebenarnya lebih fokus ke jaketnya ya, jadi tubular ya, tentang gaya gelombangnya, arusnya seperti apa dan lain lebih ke jaketnya. Nah, untuk ISC ASD ini untuk di top set. Nah, selanjutnya untuk code material ada STMA 36. Terus terkait karena ini platform dia welding, jadi perlu referensi AWS, American Welding Society. Nah, ini terkait assessment, jadi sepertinya kalau tidak salah ya, jadi yang dulu SD itu dia dipisah, sekarang untuk integrity-nya ada RP2SIM, jadi Structure Integrity Management. Ini nanti terkait RBA dan lain-lain gitu ya. Nah, overview platform secara umum, dia dibedakan berdasarkan kedalaman lautnya ya. Fungsinya adalah untuk eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai. Yang shallow water ada fixed platform, dia jacket dengan tiang pancang, nanti dipancang. Selanjutnya di atasnya ada topset untuk bisa dari wellhead production dan lain-lain ya. Selanjutnya yang sedikit lebih dalam ada compliant, selanjutnya mini TLP ini sudah mulai laut dalam, terus ada TLP, tension leg platform, dia tendonya bertekanan. Selanjutnya semi FPS floating production facility, terus tambah dalam lagi lautnya dia berubah ke traspar, klasik traspar, dia biasanya nantinya akan decknya lebih besar, produksinya lebih besar sehingga membutuhkan deck yang lebih besar dan dia karena lautnya juga lebih dalam, dia kalau TLP seperti ini gaya gelombangnya lebih besar gitu ya. Nah ini makanya di spar ini juga dia bentuknya tubular, memanjang ke bawah gitu ya, vertikal. Sampai yang paling besar itu tanker nanti di tempat FPSO ya seperti itu. Nah untuk siang ini akan lebih mengerucut kepada fixed offshore platform. Sini saya coba cari gambar di Google ya. Ini juga, nah ini secara gambaran, jadi dia
ada topset, deck, ada jacket, dan ditumpu oleh piles. Dari piles dia ada jacket leg, ke atas dia akan ada topset untuk kegiatan produksinya. Nah, platform ditinjau dari fungsi, sempat tadi saya jelaskan ya, fungsinya ada wellhead platform, ada production, ada living quarter, tempat tinggal, ada bridge platform. Jadi biasanya di laut itu sumber minyak itu cukup besar dan bisa menyebar gitu. Ada beberapa area. Seperti yang contoh ini saya coba cari, ini ada kondisi subsiden karena dulu pernah mengerjakan terkait proyek subsiden, jadi memang beberapa di kita ada yang jadi kemungkinan sumber minyaknya itu sudah berkurang ya, hampir habis, jadi dia ada subsiden. Nah, kemarin yang case itu masih kemungkinan besar masih ada sisa minyak bumi dan lain-lain, jadi akan diteruskan sehingga butuh remediation gitu ya. Jadi dia decreasing ya karena subsiden, akhirnya perlu ditinggikan lagi, jadi menambah deck-leg-nya. Selanjutnya untuk bagian strukturnya tadi sempat dijelaskan, ada piles-nya, jacket, offset, dan deck-nya. Ini nanti piles-nya dia dipancang sampai berapa meter kedalaman gitu ya. Nah, terkait jumlah kaki untuk fixed platform, dia ada mulai dari monopod, satu kaki, ada tripod, terus selanjutnya ada four leg. Yang paling umum adalah bisa memang four leg dan tripod dan four legs. Ada juga untuk yang cukup besar, dia untuk production yang cukup besar, dia ada six legs dan eight legs gitu ya. Di Indonesia setahu saya jarang ya yang six atau 8 leg gitu ya. Ini saya coba summary-kan ya terkait analisis suatu platform apa saja gitu. Nah, ini tahap pertama itu kan dia pradesain atau desain ya. Jadi prakonstruksi, konstruksi, ya biasanya ada namanya feasibility study, FEED, DED, front end engineering design, detail engineering design, dan tadi untuk independent review ya. Setelah platform jadi, masuk ke tahap operasional, ke pemeliharaan, ya nanti ada assessment dan lain-lain, dan di terakhir dengan kajian sisi bisnis dan teknis, apakah perlu decommissioning atau tidak gitu ya. Nah, di fase desain itu ada pre-service dan in-service. Pre-service itu apa? Dia setelah di construction, dia perlu ditransport untuk dipasang atau diinstal di laut, karena untuk konstruksinya itu di yard ya, di darat. Jadi sebelum ditransport dia perlu load out. Setelah load out gitu, launch load out terus rigging dia di transportation barge. Selanjutnya ditransport, terus untuk lifting, untuk launching, untuk installation-nya ya. Nah, selanjutnya in service. In service itu ada in place, dia operating condition ya, dan storm. Jadi ya in place saat nanti dia terpasang dan beroperasi seperti apa. Nah, saat beroperasi juga ada kemungkinan seismik ya, ada gempa, nanti ada seismic analysis. Terus ada fatigue analysis. Ini kenapa? Karena di laut gelombangnya sangat banyak dan itu berulang-ulang ya. Nanti kan kalau dia berulang, stresnya memenuhi, dia ada peluang untuk fatigue. Nah, saat operasional dia bisa di assessment dan modification ya. Jadi analisis yang biasanya muncul untuk structure engineer, jadi requalification, atau kalau di Migas itu ada juga yang namanya RLR, residual life assessment. Terus bisa juga ada observer analysis. Nah, bisa juga RBA dan modification. Modification ini balik lagi nanti pre-service dan in-service seperti apa. Dan untuk decommissioning ya,
lifting dan transportation ya. Ini kira-kira yang dilakukan untuk fixed platform analysis sebelumnya. Selanjutnya saya coba ingin berbagi terkait service level extension ya. Jadi untuk service level extension ini analisis yang dilakukan adalah in place, seismic, fatigue, dan laporan akhir. Untuk dokumen yang direview yaitu untuk dokumen desain dan analisis, karena ini assessment ya, jadi sebisa mungkin ada dokumen desainnya dan analisis struktur sebelumnya. Terus selanjutnya drawing, ini tadi dokumen data beban lingkungan ya dari angin, gelombang, arus, seismik, dan data kejadian gelombang. Selanjutnya data aktualnya ya, jadi perlu dokumen inspeksi platform dari AWPI-nya, Above Water Platform Inspection, dan WPI, Underwater Platform Inspection. Nah, ini sedikit menjawab terkait pertanyaan tadi ya, apa kekurangan dan kelebihan desain fixed platform di Indonesia. Pertama, dari proyek yang saya pernah kerjakan selama ini, untuk company-nya dari mulai PHI ONWJ, PHI OSES, dan PHI WMO, pernah juga untuk Petronas ya. Jadi sebenarnya desain platform di Indonesia itu cukup baik ya, atau kalau boleh dibilang bisa over design ya. Ini juga dulu dosen saya di ITB juga sempat bilang, jadi ada kemungkinan itu. Maksudnya ya lebih ke over design ya, maksudnya API kan dikembangkan di Gulf of Mexico ya. Jadi apabila di sini ya cukup aman gitu ya, apalagi untuk in place itu ada kondisi storm, dan di Indonesia jarang jadi badai dan periode tahuannya sampai 100 tahun ya, itu yang dipertimbangkan. Nah, ada tambahan lain juga untuk platform ini, fixed platform dia kan pakai menggunakan jaket, dan jaketnya adalah tubular. Jadi itu keunggulan jaket platform dari sisi propertiesnya atau ya inersianya, dia kan seragam ya dari semua arah, dia kuat, aman untuk segala arah gitu ya. Jadi dari sisi tubularnya dia gaya geseknya dengan gelombang juga relatif kecil daripada bentuk yang lain ya. Terus juga momen inersia dan lain-lainnya dia yang paling efektif, sehingga dipilihlah bentuknya tubular untuk jaketnya. Nah, ini sedikit saya coba berikan gambaran. Ini terkait well platform untuk tipe 4 kaki. Di sini ada 2 dek ya. Ini milik ONWJ, dibangun tahun 71 di kedalaman laut 39,6 meter sekian feet gitu ya. Ini dia ada bridge, ada crane tapi kurang terlihat ya. Ada racer, ada boat landing sini ya untuk operationnya ya. Jadi nanti kapal kecil tambat untuk bekerja, melakukan aktivitas pekerjaannya ya. Jadi sebagai gambaran, nanti kriteria desainnya ya dari data lingkungan perlu mendapatkan info water depth, sang surut, wave, current angin, dan lain-lain. Nah, terkait profil struktur tadi, untuk data desainnya dari drawingnya, jadi dimodelkan sesuai drawing yang ada dan dari hasil inspeksi apakah sesuai atau tidak. Ini untuk wall thickness-nya, jadi perlu diupdate ke aktualnya dalam case assessment tadi ya. Selanjutnya dari data tanah, borehole data, scour, materialnya, spesifikasinya, allowable stress-nya, terus data seismik, data generalnya,
PGA-nya, peak ground acceleration, dynamic response, dan lain-lain. Nah, ini terkait data fatigue, perlu jumlah kejadian gelombang 10 tahun, safety factor, kurva SN, SCF, dan DAF-nya. Untuk data pembebanan dari equipment layout dan validasi dari laporan AWPI, apakah peralatan tersebut masih beroperasi atau tidak. Nah, ini contoh pemodelan loadingnya ya dari structural safe weight. Terus biasanya kami membagi untuk plating yang belum dimodelkan di strukturnya karena seperti grating, handrail, kick plate, stair itu tidak bisa dimodelkan di software yang ada. Jadi nanti dimodelkan menjadi beban. Selanjutnya deck separator equipment load, ini peralatan ya, juga yang tidak beban yang belum bisa dimodelkan jadi dimodelkan sebagai beban. Wellhead self weight-nya, selanjutnya ada live load. Biasanya piping load juga dia dipisahkan karena nantinya ada beberapa condition yang misalkan condition storm dia kan tidak beroperasi langsung shutdown, jadi live load-nya akan berkurang ya, menurun. So, apabila ada crane nanti ditambahkan juga beban crane-nya. Selanjutnya, nah ini kebetulan contohnya untuk tripod ya, karena untuk tripod dia untuk arah gelombangnya per 30 derajat ya, 0, 30, 60, 90, dan seterusnya ya. Ini, maaf, sebagai gambaran beban seluruh platform ini, dia untuk tipe 4 kaki beratnya di kisaran 844 ton ya. Jadi memang semakin banyak kaki pasti dia akan semakin berat ya, karena untuk menopang beban topsetnya dia kan kekuatannya dari pelsnya, semakin banyak pels berarti semakin besar kemampuan untuk menopang beban yang ada gitu ya. Ini untuk 4 kaki kisarannya di sekitar 800 sampai 1000 ton gitu ya. Nah, apa sih itu in place analysis? Tadi sempat dibahas. Jadi in place analysis yaitu analisis yang dilakukan untuk menentukan dampak paling buruk yang terjadi pada elemen struktur dan join strukturnya pada tiang pancang terhadap kondisi lingkungan operasional ini 1 tahun dan badai. Beban operasionalnya itu nantinya akan dikombinasikan dengan beban lingkungan ya, dari berbagai arah pembebanan ya. Kalau 1 derajat dia arahnya minimal 12, terus untuk 3 derajat tadi 3 kaki 30 derajat, kalau 4 kaki dia 8 arah ya, 45 derajat gitu. Nah, tadi untuk pembebanan yang diperhitungkan semua beban vertikal, offset load dikombinasikan dengan beban lingkungan, gelombang, angin, arus, di mana beban lingkungan tersebut 1 tahunan. Nah, untuk storm dia 100 tahunan gitu. Jadi skematiknya yaitu pertama pemodelan strukturnya, apa saja dari topset dan jaketnya sudah siap, dari member propertiesnya, group ID, materialnya, terus ada KY, KZ-nya, member release, group override, dan lain-lain, dan data lingkungan. Ini system option, modification faktornya, terus wave data, current data, wind, tide, marine growth, dan lain-lainnya. Untuk beban, untuk data file itu nanti ada di data file soil interaction. Jadi datanya dari data tanah, file modeling, PY data, TC data, QC data. Ini untuk skin friction and bearing data tanah tersebut ya, kekuatan daya dukung filenya. Jadi dari 3 ini di running analisisnya, mohon maaf, ada juga input join-can data nanti dimasukkan sehingga nanti outputnya adalah pemeriksaan UT dan safety factor filenya. Itu dilakukan running untuk
operating dan storm. Selanjutnya terkait fatigue. Fatigue analisis, jadi apabila suatu ya logam ya, karbon steel gitu ya, di kayak misalkan sendok ya, kalau ditekuk-tekuk itu kan lama-kelamaan bisa patah gitu ya. Jadi memang fatigue itu untuk mengakomodir beban siklis gelombang yang terjadi karena cukup banyak. Dia apakah nanti nih ada kurva SN patokan untuk fatigue, dia tapi ada apa minimum thresholdnya ya, beban yang stres minimum agar struktur atau material tersebut dapat fatigue, dapat terjadi kegagalan fatigue gitu ya. Jadi semakin besar gaya yang bekerja, dia siklus yang diperlukan sampai fatigue itu akan semakin kecil, dan kalau gayanya makin kecil, dia uh, akan bertahan lebih lama gitu ya dengan gelombang yang ada. Jadi pemodelan di softwarenya itu dia dari chordnya ditarik ke brace-nya. Dia dia apa namanya, ya gaya tarik menariknya itu antara chord ke brace gitu. Nah, ini sumbernya dari FEA RB2E SD. Nah, maaf. Nah, dari fatigue analysis ini biasanya ada dua metode ya, dari deterministik dan spektral. Kebetulan pengalaman saya lebih banyak ke metode deterministik karena memang data yang tersedia juga data kejadian gelombang 10 tahunan itu. Selanjutnya untuk skematiknya, jadi beban siklis gelombangnya dimodelkan dengan pemodelan tersebut yang ada, terus dilakukan analisis fatigue, dan nanti outputnya per join chordnya apa, member apa, dan brace-nya apa, nanti umur fatigue-nya berapa gitu. Di pekerjaan nantinya akan dicek apakah misalkan dia mendekati umur fatigue-nya, nantinya akan direkomendasikan untuk dilakukan pengecekan langsung di lapangan ya. Jadi ada penyelaman, dibersihkan ada debris atau apa gitu. Nanti dilakukan inspection yang detail dari mulai visual, selanjutnya ada radiografi ya. Apakah ditemukan crack atau tidak. Ada beberapa case memang kami pernah mendapatkan joint inspection tersebut yang detail. Beberapa itu masih normal, dan ada juga yang didapati itu ada indikasi crack gitu ya. Nah, selanjutnya terkait seismik. Jadi di wilayah Indonesia masih termasuk wilayah yang aktif gempa ya. Jadi untuk gempa yang mungkin terjadi perlu dianalisis di pemodelan ya. Jadi nantinya ada pemberian beban pergerakan tanah pada struktur, itu beban lateral ya. Nantinya diperlukan data respon spektrum gempa dari EPRP2A. Misalkan ada dua pemodelan, yaitu data periode gempa 100 tahunan dan 800 tahunan. Ini juga yang salah satunya nanti ya kenapa platform di kita itu cukup aman gitu ya. Ini salah satu faktor utamanya puncak pergerakan tanah PGA-nya ini. Dia kalau nggak salah rata-ratanya itu 0,24 gravitasi ya. Jadi itu gravitasi 9,8, kalau 2,4 ya sekitar 0,24. Itu sekitar 2 sampai 3 meter second kuadrat ya. Ini gambaran ini ya sederhananya ya, saya coba simplifikasikan. Saya coba ingat dulu pas kuliah seperti apa, dosen saya menjelaskan kira-kira seperti ini. Jadi simplifikasinya kan tadi ada monopod, satu kaki, fixity di matline tersebut ya. Terus ini jaketnya misal monopod, nanti topset dia ada massa di situ, ada pergerakan samping, ada gempa. Jadi nantinya
platformnya akan ada semacam getaran gitu ya. Nanti konsepnya ya mencari resonansi naturalnya berapa, dan nanti gaya lateralnya akan ditransfer ke semua bagian dari jaket sampai top set. Kira-kira seperti itu nanti untuk didapatkan apa namanya UC-nya dan UC member dan join UC juga terkait safety factor dari files tersebut. Jadi kira-kira gambaran besarnya seperti ini. Terkait skematiknya mohon maaf tidak saya jelaskan karena cukup rumit ya. Jadi saya coba jelaskan seperti ini aja untuk simplifikasinya. Nah, selanjutnya terkait decommissioning. Jadi eh, setelah eh, apa sisa cadangan migasnya itu turun dan akan dipastikan habis, itu platform tersebut kan sudah tidak digunakan gitu ya. Di Indonesia sebenarnya baru dilakukan commissioning tuh kalau nggak salah di tahun 2021 ya, jadi baru-baru ini ya. Jadi kegiatan pasca operasi, kegiatan hulu yang selanjutnya disebut kegiatan pasca operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan atau fasilitas menunjang termasuk penutupan sumur secara permanen gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sumurnya seharusnya sudah ditutup gitu ya, tetapi untuk platformnya masih banyak yang belum decommissioning. Terus pemulihan lokasi, penanganan pelepasan, penghapusan peralatan instalasi, dan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk dasarnya yaitu dari Permen SDM nomor 15 tahun 2018. Itu tentang kegiatan pasca operasi pada hulu minyak dan gas bumi ya. Jadi salah satu tantangan structural engineer yaitu terkait lifting analysis ya. Terus apabila memang dia akan dimobilize bisa dibuang di laut yang memang diperbolehkan ya, itu juga perlu izin lingkungan ya dari kementerian terkait atau diambil dan dibuang di tempat di mana tidak di yang sebelumnya gitu ya. Jadi perlu lifting dan transportation. Kira-kira uh, itu yang terkait apa materi topik atau arahannya. Jadi ini salah satu yang uh, cukup challenging ke depan ya. Ini saya dapat materi Ali izin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. ya, baik, ini kurang 2 slide. Baik, ya terima kasih Pak Mahdi. Terkait decommissioning sebenarnya ini saya dapat data dari SKK Migas. Waktu itu ada materi dari BIMTEK platform ya. Jadi 69 platform di Indonesia itu sudah masuk aging platform ya. Jadi kebutuhan untuk ASR abandon and site restoration itu memang ada gitu ya. Dan akhirnya waktu itu di tahun kalau nggak salah tahun 2021 ini tahun pertama ini punya PHKT ya yang pertama ya. Dia 7 unit. Nah, ini untuk dananya dia dari apa ya hibah dari Korea Selatan kalau tidak salah ya. Jadi memang di Indonesia itu terkendala terkait dana ya karena peraturannya juga baru ada. Sementara company dulu ada kemungkinan belum menganggarkan ya gitu ya. Dan di tahun selanjutnya cukup banyak yang program dilakukan oleh SKK Migas. Cuma untuk realisasinya saya kurang paham ya. Nah ini juga terkait cost decommissioning ya, perbandingannya dia relatif besar ya dibandingkan dengan OPEX dan CAPEX-nya. Jadi memang kalau diminta untuk decommissioning ya saya rasa mungkin berat ya. Cuma ini isu yang ya hanya info atau apa nanti silahkan dikomentari. Uh, Terkait ini saya sempat ingat jadi mungkin ada baiknya terkait biaya dari pembangunan atau instalasi fixed platform itu coba dibahas. Nah, ini saya coba cari ya sumbernya memang dari AI mode-nya Google ya. Dan dari beberapa pengalaman kerja memang yang saya sempat tahu gitu ya. Itu terkait desain dan engineering itu kurang lebih di 10%. Selanjutnya terkait pembelian material dan construction-nya, biaya konsultan itu sekitar 20-25%.
Selanjutnya untuk installation dan transportation, ini yang most signifikan, yang paling besar, dia sekitar 30-40%. Kenapa? Karena biaya ini memang yang paling besar karena satu, dia butuh accommodation barge dan eh, terkait barge untuk lifting dan ini ya, lifting dan launchingnya ya, itu biayanya sangat-sangat besar ya. Eh, saya kurang paham di Indonesia sepertinya masih bekerja sama dengan lifting accommodation barge dari luar negeri ya. Jadi dia sewa kapalnya dan biaya manpowernya dia per hari. Kalau dia sampai ada mundur jadwal, nah ini yang akan bengkak. Jadi dua faktor itu perharian harganya. Untuk transportation biasanya dari satu ya, seingat saya misal kalau nggak salah itu dulu di misal di Cilegon ya ada Guna Nusa dan lain-lain di eh, install di Laut Jawa misal ONWJ atau apa, dia kecepatan trans- transportation barge-nya dia hanya sekitar 5 sampai 10 mil ya. Jadi memang berhari-hari ya, sepekan lebih pastinya. Jadi dia biasanya most signifikannya yang paling besar adalah di installation dan transportation. Selanjutnya manpower dan labor dia sekitar 10%, dan ini tadi terkait maintenance and repair ya, sekitar 10 sampai 15%. Ya, sekian yang dapat saya sharing ya. Silahkan kalau ada koreksi atau pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Mehdi. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya yang telah disampaikan oleh Bapak Ali. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan nanti ya kita akan rangkum di akhir sesi. Jadi nanti setelahnya akan ada pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Profesor Insinyur Silvianita IPU. Boleh dibantu untuk CV-nya, operator? Ya, ini merupakan narasumber kita yang kedua, yaitu Profesor Insinyur Silvianita ST, MSc, PhD, IPU, merupakan guru besar Departemen Teknik Kelautan ITS, di mana beliau mengambil S1 di Teknik Kelautan ITS, kemudian S2 dan S3-nya di University Teknologi Petronas di Malaysia, dan ini merupakan beberapa penelitiannya. Yang paling terbaru yaitu mengenai implementasi dan integrasi pengambilan keputusan untuk decommissioning anjungan terpanjang lepas pantai di Indonesia untuk meningkatkan ekonomi biru yang berkelanjutan. Baik, kepada Ibu Silvianita kami persilahkan untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Mehdi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada eh, Bapak Adi Chandra atas undangannya sebagai narasumber di SITOK pada pagi hari ini. Salam kenal Pak Ali Rosidi. Jadi sama saya juga di sini juga sharing ya Bapak Ibu. Jadi penelitian yang saya lakukan beberapa tahun terakhir. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, baik. Jadi pada siang ini saya akan menyampaikan. Belum ada, Bu. Oh, belum ada. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Silvianita. Saya dosen di Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi 10 November. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan paper mengenai risk-based decision making for fixed offshore platform. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ali, jadi sekilas nanti juga sama apa itu offshore platform,
apa itu fixed platform. Jadi yang pertama adalah introduction to offshore platform and decommissioning. Jadi outline-nya adalah yang pertama tadi pengenalan untuk offshore platform dan decommissioning, yang kedua adalah the concept of risk-based decision making, yang ketiga case study dan publikasi yang sudah saya lakukan, dan juga yang keempat adalah key action oleh akademia, industri, dan government, dan juga buku yang mengenai manajemen risiko. Jadi apa itu offshore platform? Jadi itu adalah kegiatan untuk eksplorasi dan ekstraksi minyak dan gas yang ada di seabed. Jadi umumnya offshore platform itu gunanya untuk drilling, production, dan juga processing activities di lingkungan marine. Umumnya ada dua, ada fixed dan juga floating platform. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Ali juga, jadi ada beberapa deep water system tipenya. Jadi tipenya itu berdasarkan kedalaman. Jadi yang pertama adalah fixed platform yang mencapai kedalaman 1.500 feet. Untuk compliant tower kedalamannya antara 1.000 sampai 2.000 feet, dan untuk TLP bisa mencapai 4.000 feet. Ada semi FPU juga mencapai 4.000 feet, ada SPAR yang kedalamannya bisa mencapai 7.500 feet, ada Classic SPAR, ada SailPAR, dan juga FPSO atau Floating Production Storage and Offloading. Jadi ini adalah beberapa tipe offshore platform yang ada di dunia, namun di Indonesia umumnya masih fix dan juga FPSO. Nah, ini adalah beberapa perbedaan antara jacket platform dan juga floating platform. Jadi umumnya untuk kedalamannya, untuk fixed jacket platform itu kedalamannya shallow sampai medium dengan kedalaman sampai 500 meter, sementara floating itu deep sampai ultra deep water lebih dari 500 meter. Untuk stabilitasnya, untuk fixed itu lebih stabil karena dia anchor-nya sampai seabed. Untuk floating itu biasanya less stable dan motion-nya lebih sensitif. Untuk mobility and reusability-nya fixed platform itu permanen, sementara untuk floating-nya itu lebih mobile. Dan untuk adaptability to harsh environment, untuk fixed itu lebih limited untuk harsh deep water condition, sementara untuk floating dia lebih adaptable untuk harsh deep water condition. Dan untuk maintenance, untuk fixed-nya itu lebih lower maintenance dibandingkan dengan floating offshore platform yang lebih high maintenance. Baik untuk operasionalnya juga lebih mahal ya untuk floating-nya. Nah, ini adalah beberapa gambaran untuk tipe-tipe floating structure. Jadi yang pertama ada semi-submersible. Jadi kalau semi-sub itu berupa floating offshore platform, ada deck-nya, ada kolomnya, ada pontonnya untuk buoyancy. Dan juga ada FPSO, Floating Production Storage and Offloading. Jadi kalau FPSO ini ada yang menggunakan internal turret, ada yang external turret. Jadi ini bisa untuk memproduksi penyimpanan maupun offloading dari hidrokarbon. Sementara untuk SPAR, SPAR itu floating structure, jadi ada cylindrical shape dan weighted bottom to maintain stability. Jadi untuk SPAR ini yang terdekat Malaysia punya SPAR, Petronas ada di Gigih ya. Terus untuk TLP ini adalah gambar untuk TLP. Tension leg platform, jadi umumnya dia berupa vertical tendons yang menyediakan buoyancy dan stability. Nah, untuk tipe fixed structure sendiri itu jadi diantaranya adalah jack up platform. Jadi kalau jack up ini dia adalah mobile offshore rig. Jadi kakinya itu bisa naik turun ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi sail water, jadi dia bisa mobile. Sementara untuk jacket dia adalah tubular steel frame jacket untuk main supportnya. Jadi ini adalah gambaran komponen daripada typical jacket platform. Itu ada foundationnya, terdiri dari skirt pile sleeve, dan juga untuk jaketnya itu
ada bridge, conductor, dan juga deck-nya sendiri. Jadi deck itu ada main deck, cellar deck, dan spider deck. Jadi ini adalah komponen daripada jacket platform. Nah, di Indonesia offshore platform itu berdasarkan SKK Midegas ya, terdapat 634 offshore platform di Indonesia. Nah, 31% itu 199 platform berusia 20 tahun. Sementara 53%-nya sebanyak 335 platform itu berusia lebih dari 20 tahun. Dan juga untuk 100 platform, 16% itu sudah tidak beroperasi. Nah, kalau untuk jaket platform itu bila sudah tidak dioperasi, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah decommissioning. Jadi decommissioning itu adalah banyak juga platform-platform yang ada di dunia. Jadi misalkan di Gulf of Mexico itu terdapat 1.500 platform yang sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. Sementara di North Sea itu ada 1.500 offshore oil and gas platform yang sudah beroperasi lebih dari 25 tahun, dan di Asia Pasifik kurang lebih ada 2.500 platform yang perlu di decommissioning. Jadi ini adalah permasalahan di dunia yang harus dicari alternatif metode apa untuk offshore platform decommissioning. Jadi decommissioning itu adalah final stage of an offshore platform life cycle. Jadi kalau sudah tidak digunakan, jadi platform-platform itu apa yang harus dilakukan? Apakah ada beberapa metode. Jadi yang pertama full removal, partial removal, ataukah leave in place. Jadi dan juga mungkin untuk repurpose for alternative. Jadi kalau untuk total removal itu artinya complete removal. Jadi benar-benar diangkut seluruh platformnya. Kalau partial removal itu biasanya hanya top setnya yang dipindah. Jadi part of the jacketnya itu biasanya left in place, jadi di kedalaman 15 meter biasanya. Atau leave in place, jadi biasanya ditinggal di lokasi originalnya, atau repurpose for alternative, jadi bisa untuk energi misalnya. Nah, ini gambaran innovative feature untuk offshore platform yang sudah dilakukan di UK. Jadi oil rig-nya berubah menjadi Sea Monster sebagai art installation, dan juga yang sudah dilakukan di P18A platform itu digunakan untuk solar panel dan juga wind turbine. Jadi mungkin nantinya Indonesia bisa mengikuti pemilihan metode decommissioning ya, seperti yang ada di UK maupun di Eropa. Yang selanjutnya kita lanjut ke konsep of risk-based decision making. Jadi apa itu risk? Risk itu selalu melibatkan probability dan juga consequence. Jadi rumus formula dari risiko itu adalah probability dikalikan consequence. Risk itu bisa kualitatif maupun kuantitatif. Understanding of the risk itu dinamakan risk analysis. Jadi fondasinya dalam kita melakukan penilaian risiko itu kita bisa menanyakan seberapa sering kejadian risikonya itu, apa saja yang bisa salah, dan juga dampaknya. Nah, foundationnya itu bisa dari historical experience, analytical methods, knowledge, dan intuition. Jadi ini adalah gambaran besar dari risk understanding. Nah, untuk berdasarkan ISO 31000, jadi ini adalah tahapan dalam melakukan risk management proses. Jadi mulai risk assessment, risk identification, risk analysis, kita mengidentifikasi likelihood, consequence, dan juga melakukan risk evaluation, risk treatment, dan juga recording dan juga reporting. Nah, ini adalah gambaran besar
apa bedanya risk analysis, risk assessment, dan juga risk management. Jadi dalam suatu sistem hazard identification itu kita bisa menganalisa resikonya, baik itu kualitatif analisis. Nah, kalau kualitatif analisis itu biasanya hasilnya nanti yang didapatkan adalah risk matrix seperti ini. Jadi sumbu X adalah dampaknya, sumbu Y likelihood-nya. Jadi ini contoh risk matrix 3x3 ya. Jadi semakin tinggi risk matrix-nya 7x7 itu akan semakin detail. Nah, selanjutnya untuk semi kuantitatif analisis itu salah satu contohnya bisa berubah Botai analisis. Jadi kalau Botai itu adalah gabungan dari fault tree analysis yang di sebelah kiri berfokus mencari penyebab dari kegagalannya, sementara event tree analysis di sebelah kanannya fokusnya mencari dampak dari risiko yang terjadi. Nah, untuk quantitative analysis itu biasanya hasil yang dihasilkan adalah berupa carrot diagram. Jadi di hasilnya akan lebih coarse dan detail. Jadi level intolerable, tolerable if alarm, as low as reasonable practicable. Jadi dan juga risk level yang bisa diterima. Jadi itu adalah risk analysis yang kita bisa lakukan. Untuk risk assessment kita bisa pilih apakah kualitatif, semi kuantitatif maupun kuantitatif analisis. Dan bila kita sampai menghitung benefit dan cost-nya dan juga pengambilan keputusan, maka itu adalah gambar besar dari risk management. Jadi manajemen risiko itu lebih besar cakupannya daripada risk analysis dan risk assessment. Oke. Nah, untuk melakukan risk assessment berdasarkan API RP14J itu ada beberapa metode yang direkomendasikan. Dan ini adalah metode yang sering dilakukan, yaitu checklist analysis, what if analysis, hazard and operability analysis, FMEA, failure mode and effect analysis, fault tree analysis, dan juga event tree analysis. Nah, dari ke-6 metode ini berdasarkan level of effort-nya, checklist itu adalah low sampai medium, sementara what if itu adalah medium, hazard-nya medium to high, dan FMEA medium to high, sementara FTA dan ETA itu termasuk high level of export-nya tinggi. Nah, untuk what if itu termasuk kualitatif analisis dan juga HAZOP, FMEA, FTA, dan ETA itu juga termasuk kualitatif. Sementara untuk quantitative risk analysis itu hanya termasuk FMEA, FTA, dan ETA. Nah, untuk keenam metode ini bisa digunakan any stage of project life cycle. Jadi di semua tahapan facility itu bisa digunakan, dan juga hasilnya untuk checklist itu biasanya berupa guide checklist. Untuk FTA itu biasanya menggunakan logic diagram, begitu juga dengan ETA. Nah, untuk HAZOP, FTA, dan ETA itu commonly used untuk semua safety hazard and operability problem. Jadi umumnya ketiga metode ini yang sering digunakan untuk risk assessment. Nah, untuk melakukan prosedur untuk melakukan fault tree analysis, yang pertama kita bisa mendefine sistemnya, menentukan top event, menentukan tree top-nya, dan menjabarkan semua cabangnya, dan juga kita menghitung probability-nya dan mengambil keputusan. Jadi ini contoh melakukan fault tree construction ya. Jadi ada top unexpected event, terus ada gate-nya. Jadi kalau di fault tree itu mengenal OR gate dan juga AND gate. Jadi kalau OR gate, jadi ini contoh misalkan AND gate. Jadi kalau API itu hubungannya AND. Jadi ketiga
item, ketiga kriteria atau faktor harus terjadi baru api itu terjadi. Jadi misalkan api itu terjadi karena adanya fuel, oxidizer, dan ignition. Dan ini kaitannya kalau dengan FTA hubungannya adalah AND gate. Jadi ketiga faktornya harus terjadi dulu, baru api itu akan terjadi. Nah, sementara kalau OR gate itu bila salah satu eventnya terjadi, maka top eventnya pasti akan gagal. Jadi misalnya kedua pompanya itu gagal kenapa? Misalnya karena both pump fail atau no current ke pipanya. Jadi kalau salah satu terjadi maka top eventnya pasti akan terjadi. Ini adalah fault tree simbolnya, AND gate, OR gate, inhibit gate. Nah, untuk perhitungan FTA itu menggunakan Boolean algebra. Jadi ini contoh perhitungannya. Terus untuk event tree analysis itu sendiri itu adalah binary analysis, jadi yes or no condition. Jadi ini contohnya kalau untuk api, jadi kalau tadi FTA menggunakan turunannya penyebabnya api itu apa, sementara event tree analysis itu dampak dari api. Jadi misalnya sebelum api itu terjadi, apakah fire detection-nya bekerja, alarmnya bekerja, dan sprinkle-nya apakah bekerja. Jadi bila ketiga pivotal ini bekerja, maka dampaknya adalah limited damage dengan probability adalah perkalian setiap pad-nya. Nah, ini adalah contoh botai analisis. Jadi botai itu adalah gabungan dari fault tree yang mencari penyebab, fokusnya ke prevention, sementara untuk event tree analysis fokusnya ke dampak untuk ke mitigasinya. Nah, ini botai analysis itu umumnya highly effective for initial process hazard analysis, berfungsi untuk mencari penyebab dan juga dampaknya. Nah, ini adalah beberapa case study dan publikasi yang sudah pernah kami lakukan ya. Jadi di tahun 2025 ini adalah contoh risk assessment of project delay analysis untuk floating project storage and offloading untuk FPSO. Jadi ini ada di Q1 Journal, International Journal on Engineering Application. Jadi untuk kasus ini kita mencari penyebab kenapa FPSO itu terlambat proyeknya dengan FTA. Dan ini adalah list dari basic event dari FTA. Dan juga ini adalah contoh botai analisis untuk FPSO. Dan untuk publikasi yang kedua juga ada untuk risk management untuk safe work in jacket structure pada lockout proses. Jadi ini di tahun 2024 di jurnal Q1 International Review of Automatic Control. Jadi di sini kita menemukan bahwa the highest risk of lockout jacket failure itu karena pekerja yang jatuh ke ballast tank. Jadi ini adalah activity of works-nya, penyebab kegagalan daripada jaketnya. Terus ini analisa dari paper yang sudah kami lakukan. Dan untuk memastikan bahwa jaket platformnya itu bisa bekerja dengan baik dan safety case-nya kita harus bisa mengimplementasikan safety management system dengan plan, do, act, check. Jadi plan-nya kita bisa melakukan hazard identification, risk assessment, dan develop mitigation action. Untuk do-nya kita bisa mengimplementasikan risk mitigation training and resource incident reporting. Untuk check-nya kita melakukan monitoring secara reguler untuk memastikan safety dan juga act-nya mengevaluasi dan memfollow up reporting yang sudah ada. Nah, terus key action yang harus dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan fix platform di Indonesia, maka diperlukan kolaborasi oleh akademia, industri, dan juga government. Jadi kalau akademia itu kita bisa mengconduct research,
dan juga mendevelop risk-based assessment, decision making. Sementara untuk di industri itu bisa memberikan implement best practice-nya di platform desain seperti apa, dan juga untuk government men-establish clear regulation dan standarnya. Nah, mungkin itu yang dan yang selanjutnya mungkin Bapak Ibu bila tertarik untuk membaca lebih detail lagi mengenai manajemen risiko pada anjungan minyak. Jadi ini adalah buku yang diterbitkan secara nasional, baik ada e-booknya, ada buku manualnya tersedia di Gramedia ya. Jadi buku saya ini publish ada di Shopee, ada di Gramedia maupun di blibli.com. Jadi Bapak Ibu bila tertarik silakan mungkin bisa membaca lebih detail di buku saya di manajemen risiko pada anjungan minyak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Sangat luar biasa sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Profesor Sylvianita, dan juga tadi sudah disampaikan juga di sesi yang pertama oleh Bapak Ali Roshidi. Jadi di sini kita akan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Di sini sudah ada penanya dari Bapak John. Yang pertama itu adalah apakah Indonesia berarti belum memiliki standar khusus untuk menyesuaikan kondisi lingkungan Indonesia agar tidak overdesign? Jika pakai API atau ISO, biasanya bagian apa saja yang perlu disesuaikan? Dan yang kedua, jika elevasi seabed ternyata memiliki kemiringan, apakah perlu di dredging untuk menyesuaikan ke jaket? Itu untuk Pak Ali. Kalau untuk Ibu Silvi terkait dengan implikasi ke depannya, yaitu terkait future offshore engineering, yaitu bagaimana terkait pengembangan di masa depan terkait offshore platform di Indonesia di tengah transisi energi global. Dan apakah teknologi fixed platform ini masih akan dominan atau akan mulai tergantikan oleh teknologi lainnya? Silakan mungkin dari Pali dulu. Ya, baik. Tadi ya terkait standar code ya untuk API RP2A. Setahu saya sih di Indonesia belum ada ya untuk platform untuk RP2A ya. Kalau mungkin yang lain untuk pipeline setahu saya ada, tapi dia penerjemahan ya kayak translate saja ya Indonesianya. Kalau platform sepertinya belum ada karena setahu saya di Kementerian SDM terkait standar platform yang diakui oleh Migas juga, Migas SDM itu juga masih API RP2A, P2E. Terus mungkin nanti Bu Profesor Silvi boleh ditambahkan terkait tadi ya, misalkan matelaynya miring itu seperti apa. Nah, sebenarnya case yang apa matelaynya ada kemiringan itu jarang ditemui. Kalaupun ada dia pasti landai, cukup landai ya. Nah, apakah perlu dilakukan dredging untuk perataan? Itu tergantung soil investigation di situ ya, borehole-nya seperti apa. Tuh, biasanya dia nanti dari analisis launching analisis sama apa on bottom stability-nya, dia kan nanti ada pemodelan di eh, jaket elevasi paling bawah, dia ada matmat. Jadi nanti ada pemodelan struktur apakah dia nantinya akan stabil seperti apa gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya mungkin belum menjawab ya, karena dari pengalaman yang ada jarang. Nah, kalau misalkan ada ya ada kemungkinan nanti harus dilihat dulu dari soil datanya seperti apa, apakah memang perlu di dredging atau apa, nanti dilihat juga dari apa launching dan on bottom stability jaket saat setelah launching itu ya, habis upending maaf, sebelum dia dipancang oleh pile. Mungkin itu sih. Oke, Sekian terima dari saya. kasih Pak Ali. Mungkin nanti boleh disambung oleh Bu Sylvianita.
Baik, terima kasih Pak Mehdi. Jadi mungkin kalau jawaban dari implementasi untuk offshore platform di Indonesia memang umumnya memang masih jacket ya, jacket, terus compliant tower dan juga FPSO. Jadi rasanya ke depan itu di Indonesia masih masih banyak digunakan ya untuk menggali minyak gitu. Ya, sepakat sama Pak Ali tadi kalau mengenai safety factor juga memang di Indonesia masih pakai API ya, gitu. Terima kasih. Mas, Mas Mehdi izin masih di mute suaranya. Iya, ini pertanyaan dari Muhammad Ibnu Nizar terkait tahapan Project Offshore Platform untuk pekerjaan lokal analisis, khususnya seperti tubular joint analysis, apakah selalu dilakukan di tahap DAD di setiap project offshore? Kalau tidak, bagaimana penentuan umur jacket tanpa melalui critical joint di sebuah platform offshore? Mungkin boleh dari Ibu Sylvia dulu. Silakan Pak Ali ya, ditujukan untuk Pak Ali rasanya. Ya, baik. Jadi eh, pengalaman saya dan ini saya ya. Jadi untuk local analysis itu tidak dilakukan karena software yang tersedia dari biasanya ya, saya sebut saja SACS itu dia sudah termasuk dia juga termasuk finite element method ya. Jadi softwarenya sudah mempertimbangkan itu. Hanya saja memang dia tidak sampai pemodelan yang kayak misalkan ada gusset plate atau Doppler dan lain-lain. Jadi apabila memang di situ nanti ada indikasi overstress dan lain-lain, itu baru dilakukan lokal atau yang lebih detail ya, finite element. Tapi tahu saya sih sangat jarang ya. Jadi cukup global dan dari SACS-nya sudah cukup mewakili finite element. Dan apabila tadi ada indikasi overstress, biasanya akan dicek ulang atau kalau tidak sebenarnya dia harus ada dari fitnya itu harusnya lolos ya dia apa namanya harusnya redesign dulu ya jadi biasanya desainer engineer dan lain-lain dia tahap fitnya sudah ada safety factor ya jadi biasanya yang saya temukan itu untuk jaket dia atau UC-nya dia antara 0,5 sampai 0,7 jadi nantinya kalaupun ada penambahan loading atau perubahan desain yang dia masih minim dari fit itu dia masih tercover di tahap DED gitu. Jadi sepengalaman saya tidak ada local analysis untuk ini ya, kecuali nanti tahap assessment ya kalau desain tidak ada. Mungkin itu sih. Silakan kalau ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali atas jawabannya. Semoga tadi terjawab ya untuk pertanyaannya. Ini ada satu lagi dari Hadi. Yang pertama adalah apa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan fixed platform jenis steel dan konkrit, mana yang lebih efisien dari segi biaya? Yang kedua, apa resiko terbesar yang sering terjadi pada kegiatan end-to-end perencanaan sampai dengan decommissioning dari fixed platform dan bagaimana mitigasinya? Ini tidak ada untuk siapa, mungkin boleh dijawab. Mungkin dari Bu Sylvia itu mau menjawab. Baik, terima kasih Pak Mehdi. Jadi kalau untuk pemilihan fix platformnya, apakah steel atau konkrit, itu pastinya perlu diidentifikasi dulu lokasinya di mana, seberapa banyak cadangan minyaknya ya. Jadi karena itu kaitannya dengan biaya. Kalau steel sama konkrit itu mana yang lebih mahal, itu biasanya lebih mahal konkrit ya. Jadi dipastikan dulu cadangan minyaknya ada berapa. Jadi jangan sampai biaya untuk pembangunan pivotnya lebih mahal daripada cadangan minyaknya. Jadi dicek dulu mana yang cadangan minyaknya berapa, terus apakah memang harus konkret. Kalau memang steel
still itu masih mengatasi bisa untuk ekspor minyak, rasanya still lebih efisien. Terus kalau resiko terbesar dari kegiatan end-to-end perencanaan sampai dengan decommissioning, jadi kalau resiko terbesarnya ya eh, platformnya tidak tidak memenuhi target. Jadi misalkan itu resiko terbesarnya. Jadi kita ekspektasinya satu ladang minyaknya itu berapa targetnya. Ternyata kita sudah merencanakan, kita sudah mungkin fabrikasi, ternyata cadangan minyaknya tidak terlalu besar. Nah, itu. Jadi eh, cara kita memitigasinya sebelum kita melakukan kegiatan eksplorasi, kita harus cek betul. Jadi cadangan minyaknya itu seberapa banyak. Seperti itu mungkin. Terima kasih, Pak. Dari Pak Ali ada mau tambahan, Pak? Ya, benar tadi kalau dari Profesor Silvi. Jadi sebenarnya kalau karakteristik di Indonesia kan juga kan kebanyakan shallow water ya. Itu akan lebih efektif fixed platform dari tadi kan penjelasannya macam-macam platform. Jadi kalau shallow water akan lebih ke still fixed platform ya. Dan untuk konkret dia lebih banyak untuk karena kalau nggak salah dia yang lebih dalam lagi ya dia cukup dari konkretnya itu bisa menahan beban gelombang dan lain-lain gitu ya. Terus tadi mungkin agak berbeda yang saya tangkap mungkin terkait risiko ya. Eh, saya tangkap saya ya mungkin juga saya salah nangkap. Jadi risiko yang terbesar eh, tentu saja dari ini ya tahapan eh, apa namanya lift load out terus transportation dan installation tersebut. Jadi eh, di situ high risk melibatkan banyak pihak. Jadi makanya di situ biasanya ada marine warranty survey company untuk menggaransi kegiatan transportation dan analisis tersebut. Ada beberapa kejadian yang memang insiden di situ. Mungkin itu sih kalau dari bayangan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ali atas jawabannya. Eh, ini ada dua pertanyaan lagi. Mungkin saya juga ingin bertanya terkait kalau misalkan di sini, karena pesertanya cukup beragam ya, Pak Ali, Bu Silvi. Kalau untuk misalkan untuk mahasiswa ya, baik itu misalkan yang masih S1 ataupun jalan ke S2, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya eh, sarjana-sarjana teknik kelautan ini itu bisa cukup bersaing gitu ya untuk dalam artian ketika dia ingin ya sudah selesai sekolahnya dia satu kemudian ingin melanjutkan bekerja ataupun S2 dan ingin melanjutkan bekerja secara profesional untuk menjadi seorang ya engineer mungkin di bidang fixed platform ini itu apa sebetulnya yang harus dimiliki atau kompetensi apa yang harus dimiliki? Apakah memang harus banyak melakukan penelitian gitu atau semacam apa namanya eh, kerja praktik perusahaan atau seperti apa gitu langkah-langkahnya terutama untuk mahasiswa. Mungkin kalau dari segi akademis nanti boleh dijawab oleh Prof. Silvi. Mungkin kalau untuk dari segi pengalaman eh, yang di industri boleh dijawab oleh ahli. Kemudian selanjutnya yang kedua itu kalau misalkan di plat di fix platform tersebut sudah dilakukan decommissioning, eh, apakah materialnya itu akan dipakai lagi si besi dan segala macamnya atau memang eh, apa namanya ya udah bisa dijual aja secara komersil seperti itu. Mungkin untuk Pak Ali dulu silakan Pak Ali. Ya, tadi sedikit menambahkan terkait yang risiko tadi, ya itu betul pandangan dari Profesor Silvia. Pasti itu kegagalan yang masif ya kalau salah desain dan lain-lain. Pandangan saya dari sisi yang lain gitu ya. Terus terkait ini mungkin apa ya kiat-kiat atau ini ya. Jadi sebenarnya yang perlu disiapkan kan sebenarnya
kalau terkait software boleh kulik-kulik gitu ya, kulik lagi, belajar, coba untuk memperdalam software. Terus kedua, kalau di pekerjaan mungkin ini ya lebih ke kayak nggak usah takut diberi tugas baru oleh supervisor atau manajer gitu ya. Jadi kalau saya terima semua pekerjaan yang ada karena itu akan memperluas ilmu kita gitu ya. Eh, ada satu sisi yang memang perlu memperluas ilmu karena nanti pastinya kan kita juga inginnya kan akan ke top manajemen ya gitu. Maksudnya harus tahu banyak hal ya. Jadi nggak cuma tahu di sisi structure, sivil dan teknik kelautan, juga perlu tahu di bidang lain ya, karena pasti terintegrasi koordinasi dengan multidisiplin ya, dari mechanical, electrical, proses, utamanya proses ya, tim proses, dan lainnya gitu ya. Jadi eh, harus banyak dan mampu menyerap semua ilmu mungkin itu ya. Jadi dan jangan takut untuk salah eh, diskusi juga dengan senior dan lain-lain. Tuh. Eh, yang kedua, mohon maaf tadi lupa terkait apa Pak Mehdi untuk pertanyaan itu ya Ini sudah Pak, ya. terkait decommissioning Oh, setelah decommissioning itu ya. materialnya apa bisa dijual kembali atau gimana? eh jadi terkait assessment, jadi ada pernah case yang dia platform yang tadi juga Bu Silvi menyebutkan, jadi misalkan salah desain, bisa saja production minyaknya tidak seperti yang di awal itu. Jadi pernah ada case itu, entah saya agak lupa, bisa bisa dari productionnya, bisa ada eh, strukturnya dia miring kalau tidak salah. Tapi itu kan memang belum lama ya. Dia di diangkat dulu, terus untuk offsetnya dia digunakan lagi dan ditambah peralatan-peralatan yang diperlukan. Untuk jaketnya biasanya tidak dipakai lagi ya. Dan biasanya kalau misalkan untuk decommissioning, dia setahu saya memang dia dibuang ya, tidak dipakai lagi. Tetapi memang yang top setnya biasanya masih relatif aman ya, tergantung kondisinya. Tapi jauhan umumnya memang tidak digunakan kembali. Dia hanya bisa di recycle, dia perlu diproduksi menjadi steel atau ya steel yang baru lagi ya, tidak langsung dipakai seperti apa. Mungkin itu sih jawabannya. Baik, ini ada tambahan dari Bu Sylvia. Ya, baik, terima kasih Pak Mehdi. Jadi kalau terkait mahasiswa ya, kalau setelah lulus mungkin bisa mengikuti training-training atau kursus, mengambil apa ya, welding inspector mungkin, terus project management, jadi lebih ditingkatkan skillnya dan juga menambah kursus-kursus itu ya. Mungkin itu nanti bisa menambah nilai plus untuk mencari pekerjaan ya. Terus sepakat dengan Pak Ali tadi kalau material decommissioning itu ya kalau memang bisa, biasanya kalau live in place itu ya dijadikan terumbu karang gitu aja ya, di live in place. Oke, mungkin itu Mbak Mehdi, terima kasih. Baik, eh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Muhammad Ibn Nizar lagi, yaitu untuk Pak Ali. Eh, Sebagai seorang offshore structural engineer, sejauh apa kita harus memiliki pengetahuan tentang proses engineering? Kemudian kedua, terkait decommissioning, metode apa saja yang biasa digunakan atau sudah pernah berjalan beserta eh, risiko selain rig to reef dan ahli fungsi sebagai alternatif. Silakan Pak Ali. Ya, seberapa besar untuk paham terkait proses engineering ya? Sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi harus tahu intinya kayak tadi itu. Platform ini jenisnya untuk apa? Production kah, wellhead atau apa? Jadi nanti sudah terbayang bahwa nanti bebannya yang ada apa saja gitu ya.
Eh, Misalkan kita juga punya gambaran, misalkan beban tersebut sebaiknya ditaruh di bagian mana. Maksudnya kan mendekati girder atau struktur utamanya ya, biar bisa tertumpu dengan baik gitu ya. Tidak ditempatkan misalkan di lokasi yang kritis di platform tersebut. Kalau tahap desain memang ya nanti ada feedback ya. Misalkan membernya fail, mungkin kalau desain kan bisa discuss dulu dengan disiplin lain. Oh ini kayaknya agak susah dari structure, misal ditaruh di sini. Nah itu eh, ya seperti itu feedbacknya ya. Terus yang pertanyaan kedua, kurang seperti apa tadi Pak Mehdi? Maaf. Eh, Pertanyaan keduanya itu adalah metode metode decommissioning Pak, beserta resiko selain rig to riff dan ahli fungsi sebagai alternatif. Eh, untuk metodenya yang tadi pastinya kan terkait cost ya. Untuk metodenya dia setelah apa di shutdown untuk sumurnya, dia dari mulai pemotongan ya, pemotongan pastinya nanti lifting ya, lifting analisis ke accommodation berth apakah akan jadi itu dibiarkan di sekitar lokasi kan, nggak hanya tadi ada dua ya, dirobohkan atau eh, ditinggal begitu saja ya. Nah, kalau dirobohkan kan perlu diangkat dulu topside-nya, dia metodenya dipotong, pastinya semua sudah di shutdown ya. Jadi pemotongannya dari structure-nya dan bagian-bagian proses lainnya, apakah piping dan lain-lain. Selanjutnya lifting ke transportation barge. Dari transportation barge dia ada analisis transportation-nya. Analisis transportation pastinya ada rigging arrangement-nya. Jadi nanti ada perhitungan rigging dan lain-lain dan transportation terjadi apakah stabil, ya dimodelkan dengan kondisi lingkungan alur-alur pelayaran tersebut. Mungkin seperti itu ya, hanya dari lift- lifting, transportation, dan lifting lagi. Mungkin itu. Oke, baik. Mungkin ini dua pertanyaan terakhir ya untuk kedua narasumber kita terkait apakah di Indonesia ada pengalaman dalam kegiatan decommissioning jika dibandingkan antara instalasi dan decommissioning platform, kira-kira resiko apa yang paling besar muncul pada tahapan tersebut dan bagaimana strategi mitigasi yang biasa diterapkan di industri? Dan yang kedua adalah untuk Pak Ali, oh ini yang belum terjawab tadi Pak, sebagai seorang offshore structural engineer, sejauh apa kita harus memiliki pengetahuan tentang proses engineering? Demikian. Mungkin yang pertama boleh oleh Oke, baik, terima kasih Pak Mehdi. Jadi kalau mengenai decommissioning yang ada di Indonesia, sejauh ini yang menjadi pilihan alternatif metode decommissioning adalah live in place itu ya Pak ya. Jadi karena kenapa live in place itu dipilih? Karena biayanya itu yang paling murah dan juga risikonya yang paling kecil. Jadi memang rig to riff itu live in place itu adalah pilihan yang yang saat ini di Indonesia paling diminati. Jadi kalau decommissioning ya live in place karena kaitannya dengan biaya itu adalah biaya yang paling murah live in place. Jadi kalau strategi mitigasi untuk decommissioning, kalau baiknya ya ngikuti yang ada di UK tadi ya. Jadi dibuat objek wisata, dibuat solar system. Jadi itu rasanya ke depannya mungkin Indonesia kalau dananya lebih mencukupi untuk decommissioning akan lebih bermanfaat bila bisa digunakan lagi daripada live in place. Mungkin itu dari saya, Pak Mehdi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Mungkin yang terakhir oleh Pak Ali, Pak. Terkait tadi proses sepertinya sudah dijawab ya untuk pengetahuan proses engineering ya. Jadi ya sedikit banyak harus tahu, tapi ya dengan dari pengalaman saya itu eh, dari tahun ke tahun pasti dengan apa interaksi dengan proses engineer nanti lama-lama paham. Tapi tadi itu terkait tadi harus paham
konsep atau tujuan platform itu ya. Kita bicara terkait platform berarti platformnya apakah ditujukan untuk wellhead, production atau apa. Jadi setidaknya harus paham itu dan ya tadi fungsinya ada peralatan apa saja gitu ya. Dan harus sedikit banyak mungkin boleh juga saat kerja praktek atau apa belajar terkait PNID ya. Itu sih. Jadi nanti dalam dunia pekerjaan pastinya semua disiplin engineering itu membaca PNID, Pipe and Instrumentation Diagram, kayak gitu sih. Ya, Terima kasih, baik. Pak Menteri. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ali. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir karena sesi kita pada hari ini sudah mau memasuki sesi penutupan. Terima kasih untuk para narasumber yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik sekali, juga Bapak Ibu peserta yang telah melakukan diskusi dengan narasumber. Mungkin untuk sesi kita yang terakhir ini boleh disampaikan closing statementnya dari Pak Ali dan Sylvia pada acara hari ini sebelum kita tutup. Oke, baik. Kalau dari saya, risiko di dunia oil and gas itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi kita bisa kelola, kita bisa minimalkan risikonya sehingga keselamatan dan eh, keberlanjutan dari fixed offshore platform itu bisa terjaga dengan baik. Mungkin itu dari saya. Ya, saya agak tidak biasa mungkin ya terkait closing statement. Jadi benar tadi terkait safety karena sekarang lebih sering bersinggungan dengan migas ESDM, jadi pasti utamanya juga safety ya. Dan tadi untuk platform di Indonesia mayoritas kan sudah aging, jadi eh, peluang-peluang atau ya pekerjaan untuk assessment untuk menunjang keselamatan integrity dari platform tersebut sangat besar. Jadi ya apa assessment platform terus tadi bisa dilakukan dengan analisis yang dari in-place seismic fatigue dan juga terkait RBA ya. Jadi untuk inspeksinya juga untuk maintenance bisa dilakukan dengan RBA. Jadi tidak hanya time base yang tahunan 2 tahun sampai complete inspection, tetapi bisa juga dilakukan dengan RBA. Eh, Demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih. Dengan tadi closing statement yang disampaikan oleh para narasumber, maka acara kita pada hari ini, webinar CTOL, analisis struktur dan desain fixed platform di Indonesia telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada para narasumber, Profesor Sylvianita dan Bapak Ali Roshidi yang telah sharing dan berdiskusi dengan kita semua yang ada di sini. Sekali lagi kami dari perwakilan BKTKPI dari mewakili Bapak Adi Chandra mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada hari ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Anissa. Silakan Mbak Anissa. Baik, Mas Mehdi, terima kasih yang telah memandu acara inti webinar SITOK BKTKPI dengan baik. Terima kasih juga kepada kedua narasumber kita, Prof. Silvianita dan Pak Ali Rosyidi yang telah memaparkan dan sharing pengalaman mengenai fit platform dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir dan juga masih setia hingga di penghujung acara ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ada di ruangan, silakan untuk menyalakan kameranya. Kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu sebentar sebelum selesai. Baik, Bapak Ibu masih ditunggu, silahkan. Oke. Apakah masih ada yang ingin menyalakan kamera? Sudah tidak ada. Baik, baik, Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, untuk page 2 silakan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan kita sesi foto bersama ini menandakan bahwa sesi webinar sudah selesai. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber. Terima kasih juga kepada Mas Mehdi yang telah memandu acara. Kepada Bapak Ibu yang misalnya ketinggalan hari ini untuk dalam mengikuti webinar, jangan takut karena webinarnya nanti akan diupload di channel YouTube Learning Center BK Teknik Kelautan PI besok hari. Jadi kalau mau nonton ulang dipersilahkan besok, dan juga di channel YouTube kami itu ada rekaman-rekaman webinar-webinar sebelumnya, baik itu mengenai teknik kelautan ataupun keinsinyuran, topik-topik keinsinyuran lainnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan bahwa link absensi dan form registrasi ada di kolom chat, dan juga bagi Bapak Ibu yang melakukan pembayaran untuk mendapatkan e-sertifikat itu akan dikirim paling lambat Rabu depan ya, Bapak Ibu, sebelum libur bersama kita di tanggal 18 Maret. Dan juga bagi Bapak Ibu, acara dari BKTK PI terdekat, yaitu nanti kita ada workshop pelatihan pengisian VAIP dan cara mendapatkan STRI di hari Senin tanggal 16 Maret 2026 pukul 13.30 sampai selesai. Di situ jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum memiliki SKIP atau misalnya belum tergabung dalam PI atau ingin mendapatkan STRI, itu bisa mengikuti workshopnya, terbuka untuk umum dan gratis. Untuk detail ada di sosial media Instagram kami. Dan juga nanti pada tanggal 31 Maret, insya Allah kita juga akan melaksanakan webinar Engineer Room BKTKPI yang berjudul Implementasi Manajemen Risiko dan Mitigasi Proyek Infrastruktur. Tunggu saja detail webinarnya, nanti akan ada posting di sosial media kami. Bapak Ibu, saya Anissa Mutia selaku MC pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan sama webinar ini berlangsung. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Terima kasih. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. PII Persatuan Insinyur Indonesia. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat, profesionalismenya, utamakan keluhuran budi, amalkan ilmu dengan kompetensi, berikan yang terbaik, selalu yang terbaik sebagai karya baktimu. Teruslah berjuang membangun Indonesia sejahterakanlah bangsa dan negara. Teruslah berjuang membangun Indonesia